Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Hari ini pelajaran matematika, kita memasuki bab baru, yaitu materi aljabar. Langsung saja kita mulai. Ada unsur-unsur aljabar, perhatikan. Di sini Bapak beri contoh 2x plus 4. 2 itu disebut dengan koefisien. Perhatikan ya, 2 itu disebut dengan koefisien, yang x itu variabel, dan angka 4 ini yang sendiri ini disebut konstantan ya. Angka 2 itu disebut koefisien, huruf x itu disebut variabel, dan 4-nya itu konstanta. Lalu selanjutnya 2x plus 4. 2 tadi disebut apa? Koefisien ya. Ingat, 2 itu koefisien. Koefisien itu faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Ya, pengertian dari koefisien yaitu faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya 6x plus 4y plus 5x min 7y plus 9. Koefisien pada suku 6x adalah 6, 4y adalah 4, 5x adalah 5, dan min 7y adalah min 7 ya, sambil dipahami. Selanjutnya definisi dari variabel ya. X tadi disebut variabel, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, jadi X itu nilainya belum diketahui. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi sesuka anak-anak. Variabel itu bisa ditulis huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Mungkin anak-anak inisialnya namanya Zikri misalnya. Bisa di situ variabelnya diganti huruf Z, seperti itu anak-anak ya. Lalu selanjutnya konstanta. Tadi koefisien udah, variabel udah, sekarang konstanta. Apa itu definisi konstanta? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel ya. Kalau koefisien tadi faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi kalau koefisien dia punya pasangan, nah yang nilainya belum diketahui tadi disebut variabel. Kalau konstanta sendirian, nah sendirian ya, bukan berarti jomblo ya. Bisa dipahami antara definisi koefisien, variabel, dan konstanta. Lanjut pada faktor. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q dengan A, P, Q bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor dari A. Pada bentuk aljabar, A dapat diuraikan sebagai
5x, Bapak ulangi, 5x dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5x kali atau 5x sama dengan 1 kali 5x ya. Jadi 5x dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5 kali x atau 1 kali 5x. Jadi faktor-faktor dari 5x adalah 1, 5x dan 5x. Lanjut. Suku 2x plus 4, 2x itu disebut suku, plus 4, 4-nya juga suku. Nah, suku ini ada dua, ada suku sejenis. Nah, ya, jadi sama-sama disebut suku. Tapi suku ini ada dua, suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Pada contohnya 5x dan min 2x, 3a pangkat 2 dan a pangkat 2, y dan 4y. Nah, kita lihat bentuk aljabar dan suku-suku sejenisnya. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya, perhatikan. Nomor 1, bentuk aljabar 15x plus 9y plus 7x plus 3y. Suku-suku yang sejenis 15x dan 7x. Nah, itu letaknya kan kita lihat pada bentuk aljabarnya 15x plus 9y plus 7x plus 3y. Jadi yang sejenis itu yang dilihat variabelnya ya, variabelnya. Jadi yang dikatakan sejenis itu variabel. Jadi 15x itu samanya dengan 7x. Maka suku-suku sejenis dari bentuk aljabar itu 15x dan 7x, 9y dan 3y. Pahami? Yang nomor 2, bentuk aljabarnya 22x plus 12y min 6x min 6y. Suku-suku sejenisnya yaitu 22x dan min 6x. Lalu 12y dan min 9y. Ya, sambil dipahami anak-anak. Lalu suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x, 2a, 2 pangkat 2 min 4x y. Ya, itu suku 1. Lalu ada suku 2, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x plus 3 a pangkat 2 min 4, 3x pangkat 2 min 4x, dan seterusnya. Lalu suku 3. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contoh 2x pangkat 2 min x plus 1, 3x plus y min xy. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku banyak. Nah, catat, diingat, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku banyak. Berarti suku 3 sudah termasuk suku banyak, bisa disebut suku banyak.
Lanjut ya, catatan bentuk aljabar suku 2 disebut juga binom ya. Jadi bentuk aljabar dari suku 2 itu disebut binom, sedangkan bentuk aljabar suku 3 disebut trinom. Diingat, nanti kalian akan belajar bentuk aljabar suku banyak disebut polinom. Nah ya, kalau suku 2 tadi binom, suku 3 trinom, suku banyak polinom. Lalu selanjutnya operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, sebaiknya terlebih dahulu kalian memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel atau peubah dari suku banyak. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh pada berikut. Nomor 1, 3 dalam kurung A plus 4 sama dengan 3A plus 12, sifat distribusi ya. Perhatikan, itu sifat distribusi. Lalu nomor 2, min dalam kurung X min 4 sama dengan min X plus 4. Nah selanjutnya 5N dalam kurung X plus 2Y plus 3 sama dengan 5N X plus 6M Y plus 9M. Nah, dapatnya nomor 1 tadi kok dapat 3A plus 12 Pak? Jadi dikalikan ya anak-anak ya, dikalikan. Yang 3 itu dikalikan angka yang di dalam kurung. Jadi 3A itu didapat dari 3 kali A, 12 didapat dari 3 kali 4. Nah, nomor 2 min dalam kurung X plus 4 sama dengan min X didapat dari X nya itu sendiri min ya kan, lalu plus 4 itu dikali min kali min 4. Jadi kemarin sudah belajar kalau min kali min itu hasilnya plus. Begitu juga nomor 3, yang 5N itu dikalikan yang di dalam kurung. Dipahami pelan-pelan, nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Lalu selanjutnya, jika pada bentuk aljabar 5X plus 3Y variabel X diganti dengan 2 dan variabel Y diganti dengan 4, maka diperoleh 5X plus 3Y sama dengan 5 kali 2 plus 3 kali 4 sama dengan 5 kali 2 tentu 10, 3 kali 4 tentu 12. Lalu kita ke penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar, tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Kita lihat pada contoh. Yang pertama, 4X plus 3X sama dengan 4 plus 3X sama dengan 7X. Ingat kemarin kita sudah belajar distributif, asosiatif. Masih ingat? Dibuka kembali catatannya. Nomor 2, 6A min 4A min 2A plus 3A sama dengan dalam kurung mohon maaf anak-anak, Bapak ulangi. Nomor 2, 6A min 4A min 2A plus 3A. Ingat, itu semua dilihat dari variabelnya sama ya. Variabelnya sama, tidak ada yang berpangkat.
Jadi koefisiennya ini kita jadikan 1. Nah, jadi koefisiennya kita jadikan 1, jadi 6 min 4 min 2 plus A. Plus 3. Lalu variabelnya A. Maka 6 min 4 min 2 plus 3 itu hasilnya 3A. Lalu nomor 3, 8A plus 7B plus A min 3B sama dengan 8A plus A. Nah, jadi ingat tadi yang di dalam kurung bentuk aljabar dengan suku-suku sejenis. Nah, jadi suku sejenisnya 8A plus A plus 7B dengan min 3B sama dengan 8 plus 1A. Jadi kalau 1 itu anak-anak tidak ditulis angka. Jadi yang 8A plus A itu yang A itu nilainya 1 ya. Jadi 8 plus 1A plus 7 min 3B. Nah, 8 plus 1 itu 9A plus, dilihat tandanya 7 min 3 4B. Nah, jadi hasilnya 9A plus 4B. Bisa dipahami ya. Lalu selanjutnya ini seperti yang tadi, 4x plus 3x sama dengan 4 plus 3x sama dengan 7x ya, yang tadi yang contoh yang pertama tadi. Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar di atas tidak dapat dilakukan karena suku-sukunya tidak sejenis ya, tidak seperti yang tadi, yaitu 5x 3y dan 6 tidak sejenis tentu ya kan. Kalau ada variabelnya sama baru itu bisa dikatakan sejenis. Kurangkan bentuk aljabar berikut. Nah, ini kita ke contoh soal. Yang A 7x min 3y min 5x min 2y. Yang B 6x pangkat 2 plus 5x plus 2 dari 7x pangkat 2 plus 2x min 3. Nah, ada yang coba bisa mengerjakan penyelesaiannya. Yang A kita lihat penyelesaiannya. 7x min 3y min 5x min 2y sama dengan 7x min 3y min 5x min 2y. Berapa hasilnya? Kalau langsung mi sama dengan 2x min 5y. Nah, dapatnya dari mana 2x pak? Ya kan, ini kan kalau langsung. Jadi yang seperti tadi ada caranya. Dapat 2x itu dari 7x min 5x. Nah, jadi kan tadi yang suku sejenis dijadikan 1 ya. 7x min 5x 2x. Lalu yang 5y dari mana? Min 3y min 2y. Jadi hutang 3, hutang lagi 2, jadinya hutang 5. Nah, lalu yang nomor 2 tadi soalnya 7x pangkat 2 plus 2x min 3 ya, dalam kurung ya. Tadi soalnya 6x pangkat 2 plus 5x plus 2 dari 7x pangkat 2 plus 2x min 3. Seperti itu kan tadi soalnya. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Nah, bisa dilihat penyelesaiannya. 7x pangkat 2 plus 2x min 3 min 6x pangkat 2 min 5x min 2. Hasilnya nah, didapat x pangkat 2 min 3x min 5. X pangkat 2 dari mana? Nah, tentu sudah tahu ya, 7x min 6x pangkat 2. Nah, jadi kalau anak-anak ada soal mengerjakan pakai penyelesaiannya, kalau tidak bisa langsung satu-satu ya. Lalu min 3x dapat dari mana pak? Ya kan, dapat dari 2x min 5x. Nah, ya. Jadi 2x min 5x hasilnya min 3x.
punya utang 5 dibayar 2, maka masih punya sisa utang 3. 5-nya dari mana, Pak? Nah, 5-nya kan tidak punya variabel, jadi dia disebut konstanta tadi. Nah, ya, hasil 5 didapat dari hasil min 5 didapat dari min 3 dengan min 2. Jadi utang 3 nambah lagi utang 2. Jadi utangnya 5. Nah, seperti itu. Jadi silakan dipahami videonya, silakan disalin di buku catatan. Untuk pelajaran matematika hari ini Bapak cukupkan sekian. Pertemuan minggu depan kita lanjutkan materinya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Bapak cukupkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.